Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama pagi hari ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang kita rasakan sampai pagi hari ini. Sebelum itu mari sama-sama dengan hati yang menyembah kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu, untuk kami mencari wajah-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan kekuatan yang daripadamu Tuhan, penyertaan yang daripada Engkau Tuhan menjadi kekuatan kami sepanjang hari ini, sepanjang kami melakukan aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang besar di dalam hidup kami Tuhan. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. seperti
kami bangun pagi hari Tuhan, kami mau menjadikan Engkau prioritas dalam hidup kami Tuhan. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami, sebelum kami melakukan setiap kegiatan kami Tuhan, kami mau Tuhan berserah kepadamu. Kami mau belajar Tuhan setiap pagi untuk datang kepadamu Tuhan, memberikan hidup kami yang terbaik untuk Tuhan, memberikan hati kami yang terbaik untuk Tuhan. Biarkan itu yang menjadi prioritas kami yang pertama untuk Engkau Tuhan. Dan biarkan semua makhluk Tuhan memuji-muji nama-Mu. Terlebih setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Sebab Engkau Yesus Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Dia penghibur. Nyanyikan dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi
bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Amin Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang
kesempatan-Mu kami bisa datang menyembah-Mu di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami datang membawa doa bagi gereja Efrata Tuhan. Tuhan yang pakai gereja Efrata, kiranya ada berkat yang turun Tuhan. Tuhan, berkati kami semua jemaat-jemaat gereja, semua yang ada dalam keluarga jemaat gereja Efrata, kiranya Tuhan pakai, biarlah kami semua bisa saling memberkati Tuhan. Dan Tuhan, kami juga memberkati para pemimpin kami Tuhan, memberkati hamba Tuhan semuanya Tuhan. Tuhan, pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Ada hikmat turun atas mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Handolim beserta keluarganya Tuhan. Tuhan yang tahu, Tuhan yang pakai mereka, Tuhan yang pakai Bapak Handolim untuk membapai gereja Efrata. Tuhan, kami tidak lupa untuk mendoakan Oma Trivena. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berikan apa yang terbaik untuk Oma Trivena Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Semarang, kota kami Tuhan. Tuhan yang pakai kota ini penuh kedamaian Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang membuat tidak damai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, negara kita Tuhan. Kiranya Tuhan yang pakai Tuhan, Tuhan yang berkati para pemimpinnya Tuhan, dari presiden hingga ke bawahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa doa ini ke dalam nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami juga akan berdoa untuk yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan yang berkati hamba-Mu, biarlah firman-Mu sampai ke hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau dengerin firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita melihat bahwa Indonesia ini lagi gempar-gemparnya ya Bapak Ibu ya, soal demo ya. Kita melihat bahwa wah, kenapa bangsa kita seperti ini? Wah, kenapa kota Semarang kita seperti ini? Pos polisi dibakar, banyak mahasiswa yang meninggal, ada orang-orang yang meninggal yang nggak tahu apa-apa ikut meninggal. Ya, apalagi gedung-gedung pada dibongkar, pada meninggal. Kita tahu bahwa dunia kita sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Makanya pada pagi hari ini saya akan membawakan judul khotbah saya itu doa untuk negeri yang terluka. Ya, kenapa? Memang negeri kita sedang terluka Bapak Ibu, bener ya. Memang negeri itu tuh sedang tidak baik-baik saja. Banyak korban jiwa, banyak pertengkaran, ricuh sana sini, banyak kekecewaan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita mau belajar untuk merenungkan firman Tuhan ini. Merenungkan apa sih Tuhan mau menyampaikan apa kepada kita. Ya, bahwa kita mau bersatu dalam Tuhan. Kita mau bersatu untuk berdoa bagi bangsa kita, bagi kota Semarang. Makanya kita jangan meremehkan yang namanya doa. Bahwa doa itu sangat penting dalam pemulihan bangsa kita, ya. Nah, negeri yang sakit butuh anak Tuhan yang berdoa, betul. Bahwa negeri yang sakit ini, bahwa anak Tuhan perlu namanya berdoa, gencar-gencarnya berdoa. Untuk apa? Supaya bangsa yang kita cintai ini loh, Bapak Ibu, supaya dipulihkan, ya, supaya dipulihkan. Karena kita tahu bahwa bangsa ini sedang nggak baik-baik saja, lagi nggak stabil, ya. Kita melihat di sosmed, ya, di TikTok, di Instagram, kita scroll, isinya demo, ya, isinya tentang pemerintahan, ya. Kita lihat pemerintahan sedang ini, sedang itu, penjarahan. Saya tuh sampai lihat di sosial media itu seperti itu. Isinya ini lagi. Ya karena apa? Karena memang bangsa kita ini sedang nggak sehat, sedang perang dalam negeri sendiri. Ya,
Makanya di situ saya menuliskan negeri yang sakit butuh anak Tuhan yang berdoa. Kenapa? Bahwa doa itu bukan sekedar kata-kata, Bapak Ibu, ya. Doa itu bukan hanya sebuah kata-kata yang indah yang kita keluarkan. Makanya kenapa tiap pagi kita doa pagi, para doa syafaat selalu berdoa tentang bangsa dan negara, ya. Doa untuk bangsa negara, untuk kota Semarang, karena doa itu merupakan senjata rohani untuk memohon pertolongan Tuhan agar bangsa disembuhkan, ya. Jadi jangan meremehkan hanya doa, tetapi memang doa itu sangat penting, Bapak Ibu, supaya bangsa kita ini, terutama kota Semarang ini, dipulihkan, ya. Kita Semarang ini, supaya bangsa ini, Semarang ini bisa cepat selesai permasalahannya, ya. Bahwa kita perlu bersatu dalam Tuhan Yesus. Kita perlu bersatu dalam Tuhan, karena kita bersama-sama ingin supaya bangsa itu dipulihkan Tuhan, ya. Amin. Kadang ada orang-orang takut mau keluar, ya, mau ke Simpang 5 atau mau ke sini, takut karena ada demo, takut nanti ricuh, takut nanti ikut kena diserang atau apa, ya. Bahwa kita takut akhirnya. Nah, di saat itu ketakutan kita itu, kita datang sama Tuhan, minta sama Tuhan supaya Semarang ini dipulihkan Tuhan, supaya bangsa ini dilindungi Tuhan, supaya apapun masalah yang ada, Tuhan menyertai hidupan kita. Amin. Nah, poin pertama, Bapak Ibu, peduli itu awal pemulihan. Kita mau baca di dalam Yesaya 58 ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Bahwa sebelum kita peduli sama bangsa ini, tapi kita juga mau belajar peduli dengan sesama kita, ya. Peduli dengan tetangga-tetangga kita, ya. Bahwa kita perlu peduli dengan orang-orang sekitar kita. Kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Nah, kita peduli dengan bangsa ini, kita peduli dengan Semarang ini. Tapi kita peduli nggak di saat ada orang, ada tangga kita yang dia serba kekurangan, dia serba kesulitan, dia mau makan aja susah. Tapi kita kalau lihat mereka, kita biasa aja, nggak ada pedulinya. Tapi kita di saat Indonesia seperti ini, Semarang seperti ini, kita berlagak peduli, ya. Tapi orang-orang sekitar kita nggak peduli, ya. Kenapa? Ada yang namanya demo, ada namanya ini. Kenapa? Bukan saya melarang. Demo boleh, pemimpin pun memperbolehkan kok demo. Kenapa? Karena ingin mencurahkan isi hati rakyat. Kenapa? Dia mengalami yang namanya kekurangan, ya. Mengalami yang namanya tidak dirawat, ya. Tidak diperhatikan oleh bangsanya sendiri. Dia menceritakan, dia ingin menyampaikan isi pesannya. Nah, demikian juga kita seperti itu. Bahwa di saat ada orang yang membutuhkan, ya, kita mau tolong, kita mau bantu, ya. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya. Kita jadi berkat bagi orang lain. Bahwa jangan hanya kita peduli dengan bangsa ini, ya. Bangsa ini ricuh, bangsa ini demo. Karena apa? Karena dia tidak diperhatiin. Nah, dia ingin supaya diperhatiin, supaya ditolong, supaya dibantu, ya. Bukan hanya pemimpin bangsa yang menikmati, tetapi rakyatnya juga ingin diperhatikan, ya. Kita marah-marah gini, kita di demo ini marah-marah, tapi kita nggak pernah melihat sekitar kita yang butuh pertolongan, kita nggak pernah perhatiin.
Apakah demo salah? Demo nggak salah, boleh. Tapi peduli itu awal pemulihan. Ya, pedulilah kepada sekitar kita dulu, ya. Barulah peduli sama bangsa kita, ya. Jadi ada orang yang kekurangan, ada orang yang perlu ditolong, ya kita tolonglah, ya. Jangan, oh itu bukan urusanku, oh itu bukan menjadi ranahku lah, ya. Bangsa kita lagi marah, lagi ricuh karena pemerintahannya tidak merawat kita dengan baik. Sorry to say bahwa mungkin pemerintahannya bilang bahwa itu bukan urusan saya. Mungkin kalau dia mengatakan seperti itu, kalau dia bilang itu bukan urusan saya, demikianlah juga kita dengan tetangga kita, itu bukan urusan saya. Bagaimana? Kita mau marah, tapi kita juga melakukan yang sama kepada orang lain. Makanya kita mau belajar bahwa jangan hanya peduli dengan bangsa aja, tapi kita juga peduli dengan sesama kita. Bukan berarti kita nggak boleh peduli dengan bangsa, tapi dari hal kecil dulu kita mau belajar untuk peduli, ya. Jadi pembawa damai di lingkungan kita, ya. Bahwa jadilah orang-orang yang membawa damai dalam lingkungan kita. Di sekitar kita membawa damai, ya. Jangan jadi orang yang orang yang keras, orang yang membawa masalah dalam sekitar, ya. Jangan mendapatkan titel sama orang-orang sekitar bahwa itu adalah orang-orang yang nggak benar, oh itu preman di sini, ya. Tetapi biarlah orang-orang menganggap kita tuh adalah orang yang membawa kedamaian di lingkungan kita, ya. Jangan bilang kita mencintai bangsa kita, jangan kita bilang kita mencintai kota kita kalau kita nggak bisa menjadi pembawa damai di lingkungan kita sendiri, ya. Kita harus bisa menjadi berkat bagi mereka. Kita bisa menjadi terang dan garam dunia bagi sekitar kita, ya. Bahwa supaya hidup kita tuh berdampak, hidup kita tuh bisa dimanfaatkan dengan orang-orang sekitar ini. Oh, hidupnya itu menjadi berkat. Dia suka tolong menolong, ya. Bukan dia tuh suka ricuh di sini. Dia suka menyebarkan hoax yang nggak bener. Dia sukanya menyebarkan isu-isu yang nggak bener. Dia sukanya fitnah. Dia sukanya gosip. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kita harus belajar bahwa kita dimanapun berada, kita menjadi pembawa damai, ya. Kenapa? Di Matius 5:9 mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bahwa di saat kita ini membawa damai dalam lingkungan kita itu adalah anak-anak Allah loh, tuh. Anak Allah loh, Bapak Ibu. Ya enggak? Bahwa di saat kita enggak membawa damai untuk sekitar kita enggak bisa disebut anak-anak Allah. Orangnya yang sering bikin ricuh nggak bisa disebut anak-anak Allah. Anak yang suka memberontak nggak bisa disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah hanya bisa diberi bahwa kita menjadi seorang pembawa damai, menjadi terang dan garam bagi sekitar kita, ya. Habis itu kita boleh menjadi pembawa damai bagi bangsa kita. Bangsa Indonesia, bangsa kita gak akan bisa menang kalau orang-orangnya tidak bisa membawa kedamaian. Kalau semuanya ricuh, semuanya marah, semuanya berontak, saya jamin bangsa ini tidak akan pernah bisa maju, tidak akan bisa sembuh. Tapi kita mau belajar dari sekitar kita dulu, dari kita dulu aja, Bapak Ibu. Kita harus belajar untuk membawa damai, ya, supaya kedamaian itu juga akan ditiru sama orang-orang lain, ya, supaya akan ditiru, akhirnya apa? Bangsa ini pun akan dipulihkan Tuhan. Makanya kenapa saya di sini membawakan doa untuk negeri yang terluka, karena kita perlu anak-anak Tuhan
supaya membawa kedamaian, supaya bangsa kita dipulihkan Tuhan. Ya, makanya kita harus menjadi seorang pembawa damai. Amin. Kita harus jadi seorang pembawa damai, Bapak Ibu. Jangan jadi orang yang suka memberontak. Nah, jangan mudah memprovokasi. Ya. Kadang kita gara-gara suka memprovokasi orang, itu loh, gara-gara itu kita marah, kita berani menghancurkan sesuatu, kita berani menjarah rumah orang. Ya, kita lihat ya di TV-TV, di sosmed, rumah ini rumah itu lagi dijarah, barang-barangnya dibongkar, diambilin, ya, ditulislah tembok-tembok rumah itu. Kenapa? Ada 1-2 orang pasti menjadi provokasi di situ, menjadi provokator di situ. Makanya kita jangan menjadi seorang yang menjadi seorang provokator. Ya, jadilah seorang yang membawa damai dalam sekitar kita. Di saat kita menjadi orang provokator, ya udah, bangsa ini gak akan sembuh, bangsa ini gak akan pulih. Jangan menjadi orang yang suka menggosipin orang, menyebarkan isu-isu yang nggak benar. Ya, boleh mencurahkan isi hati kita, boleh kita kecewa, boleh kita merasa kesal dengan mereka, tetapi tolong kita harus jadi berkat. Ya, kita harus jadi terang. Makanya kenapa ya kita mengatakan bahwa kita tuh harus jadi terang dan garam dunia. Ya, kita nggak boleh sama dengan dunia. Kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Mungkin kalau dunia ini orangnya seperti itu, kita mau belajar, Bapak Ibu. Kita anak Tuhan harus tampil beda. Ya, demo dengan baik, mencurahkan isi hati dengan baik, bukan dengan cara apa merusak, bukan dengan cara kita emosi. Ya, saya tidak memihak ke siapa, tapi kita mau belajar jadi berkat. Ya, di sini juga kita melihat bahwa wah, rumahnya lagi dibongkar, rumah lagi dibongkar, barang-barangnya diambil. Ya, kita melihat tuh kayak wah, kasihan ya, barang-barangnya mahal-mahal. Ya, barangnya mahal-mahal itu mungkin nggak ada yang namanya jutaan-jutaan, itu MM-an. Ya, kita melihat tuh waduh, hasil yang dia buat kerja dikumpulin akhirnya diambil. Ya, kita nggak boleh sama dengan seperti mereka. Kita harus menjadi dampak. Kita harus menjadi seorang yang terang bagi mereka. Ya, biarlah apa? Biar kelakuan kita juga perlu dicontoh dengan orang lain. Perlu dicontoh bahwa ini salah. Ya, akhirnya ya ada beberapa berita akhirnya orang-orang yang mengambil barang itu akhirnya ada yang ditangkap polisi. Ya, ada yang diambil lagi barang-barangnya oleh polisi. Ya, karena dengan alasan bahwa itu adalah perampokan sebetulnya. Ya, itu perampokan, itu pencurian, anarkis. Kita boleh kok mengungkapkan perasaan kita, tapi lakukanlah dengan baik. Bawalah kedamaian dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Ya, jadilah pembawa damai, supaya hidup kita juga tercermin bagi mereka semua. Ya, kita mulai dari kita sendiri, Bapak Ibu. Bukan mulai dari orang lain. Kamu dulu yang mulai, nanti aku ikut, enggak. Tapi dari kita dulu yang mulai. Kita mulai supaya semua orang pun juga ikut. Karena apa? Hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan Tuhan juga bangga sama kita. Ya, Tuhan bangga bahwa oh, anak-anakku atau membawa damai, anak-anakku atau membawa terang, jadi garam bagi sekitar mereka. Bukan malah anak-anakku kok kenapa malah ikut-ikutan seperti itu. Ya, ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama merenungkan ya Bapak Ibu, bahwa supaya bangsa kita tuh dipulihkan, supaya Semarang ini dipulihkan. Ya, jadi kita nggak takut kalau mau kemana atau kemana, takut nanti ada demo, takut. Nah, mulai dari kita sendiri, kita membawa damai dalam kehidupan sekitar kita, bersatu dalam doa,
supaya negeri ini yang sakit Tuhan bisa sembuhkan. Amin. Nah, poin ketiga, bangsa butuh kita, ya. Bener ya Bapak Ibu ya, bangsa itu butuh kita. Dalam Yeremia 2:9 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saya melihat bahwa ada berita bahwa ada orang-orang kaya akhirnya dia pindah ke luar negeri untuk saat negara kita ini sedang sakit, ya. Pergi ke luar negeri supaya apa? Supaya masa mereka aman di situ. Saya melihat bahwa dia mungkin takut akhirnya dia punya uang, dia pergi ke luar negeri, ya. Tapi di saat kita yang seperti ini memilih untuk menetap di Indonesia, Tuhan punya rencana yang indah buat kita, Bapak Ibu. Amin. Bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah supaya apa? Kita berdoa di mana kita tinggal, ya. Kita berdoa di mana kota yang kita tinggali. Kita jangan bilang bahwa wah, rugi aku. Kenapa aku tinggal di sini? Kenapa aku harus merantau di kota ini? Kenapa ini? Kenapa? Tapi di sini nih, Tuhan bilang, usahakanlah kesejahteraanmu, kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bahwa kita bersatu dalam doa supaya kita sama-sama berdoa untuk bangsa ini, Bapak Ibu. Enggak ada istilah percuma. Kota butuh kita, bangsa butuh kita. Bangsa perlu anak-anak Tuhan supaya bangsa ini dipulihin, ya. Ada orang-orang yang takut pergi ke luar negeri, kita nggak takut. Karena kenapa? Tuhan beserta kita. Kita mau jadi alatnya Tuhan supaya bangsa ini dipulihkan Tuhan. Tuhan butuh kita, ya. Dan kita juga butuh Tuhan supaya bangsa ini segera dipulihkan Tuhan, supaya disembuhkan Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa gak ada yang namanya mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang namanya kita ketakutan. Kita gak ada yang namanya kita merasa bahwa Tuhan tinggalin kita atau Tuhan ninggalin bangsa kita. Tapi Tuhan mau bahwa kita menjadi dampak yang baik, membawa kedamaian bagi bangsa kita maupun sekitar kita. Amin. Kita mau datang dalam Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu doa kami, ya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancangan yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu
rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Saat ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi ini kami boleh ada di hadirat-Mu, boleh menyembah-Mu, boleh berdoa dan mendengar kebenaran-Mu. Kiranya hidup kami makin menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kuatkan dan berkati kami semua. Berkati semua yang melayani, berkati khususnya Saudara Yosi yang sharing firman, pakai semakin dasar menjadi hamba-Mu. Memberkati sepanjang hari ini. Kami minta anugerah pertolongan-Mu di hari libur ini. Tuhan juga menghiburkan semua anak-anak-Mu dan menguatkan apapun yang kami lakukan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Ya, berdoa buat kondisi bangsa dan negara kami, kiranya ada ketentraman, ada ketertiban. Semua orang yang berniat jahat sudah dipatahkan, tidak akan melakukannya. Tuhan yang akan beserta apapun yang terjadi, semuanya Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Kami masuk di hari ini, yang ada di kota, yang di luar kota, di luar negeri, semuanya dalam naungan perlindungan Tuhan. Saudaraku, masuki hari dengan sukacita. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.